Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya solih dan solihah? Insya Allah baik ya. Pada pembelajaran hari ini Ustazah akan menjelaskan bab 3 yaitu tentang lingkaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Wahid, isnin, salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sambil kalian menyimak video ini, silahkan dibuka buku paketnya halaman 63. Nah, dibuka ya buku paketnya. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini tentang lingkaran. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu bentuk lingkaran seperti apa? Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, apa saja benda-benda yang berbentuk lingkaran? Misalkan contoh yang pertama adalah jam. Nah, coba yang di rumahnya ada jam, lihat jamnya. Nah, bentuk jam ini adalah bentuk lingkaran. Nah, coba selain jam, apalagi contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran? Ada apa itu? Ada donat ya. Ada donat. Coba donat juga itu berbentuk lingkaran. Contoh yang lainnya. Ada tutup botol. Tutup botol juga berbentuk lingkaran. Contoh yang lainnya apa lagi? Ada kancing baju. Nah, kancing baju juga berbentuk lingkaran. Itu beberapa contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran. Maka kita dapat simpulkan lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran itu terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, kita akan belajar tentang titik pusat. Titik pusat adalah titik yang tepat berada di tengah lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini di lingkarannya itu ada titik. Titiknya itu tepat di tengah. Nah, maka titik itu disebut titik pusat atau biasanya dilambangkan dengan angka 0, angka O gitu ya. Yang kedua ada diameter. Nah, diameter ini dilambangkan dengan huruf D kecil. Lambang diameter diingat huruf D kecil. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Nah, seperti ini. Nah, coba diingat lagi pengertiannya. Diameter itu garis lurus. Ini garisnya yang menghubungkan dua titik. Titiknya mana? Titik A dan titik B. Dan melalui titik pusat. Di sini titik pusatnya mana? Ini. Coba dilihat garisnya melalui titik pusat tidak? Melalui. Seperti ini. Maka diameter pada lingkaran ini bisa kita tuliskan sebagai AB. Atau misalkan Ustazah contohkan lagi, di sini ada C, di sini ada D. Ini titik C, ini titik D. Terus kita tarik garis lurus, garis lagi. Berarti diameternya itu adalah diameter CD. Jadi intinya kalau diameter itu adalah bisa disebut juga kita kayak memotong lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Ya tuh, ini kan dipotong ya, kayak dipotong jadi dua bagian sama besar diameter itu.
Yang selanjutnya ada jari-jari. Nah, jari-jari itu dilambangkan dengan huruf R, R kecil. Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Atau bisa disebut jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi diameter itu misalkan pada garis ini kan berarti sampai sini gitu ya kalau diameter itu. 2 titik menghubungkannya. Kalau jari-jari hanya 1 titik. Jadi jari-jari dari lingkaran ini adalah jari-jari OA yang ini yang pertama, jari-jari OB ini yang kedua, dan jari-jari OC. Atau misalkan kalau di sini ada titik D, terus kita tarik garis dari O atau dari titik pusat ke titik D, berarti kita juga bisa tahu atau bisa disebut garis OD itu adalah jari-jari OD. Yang keempat, ada busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lengkungan tersebut. Jadi kalau busur itu adalah garis lengkung yang berada di bagian lengkung lingkaran yang menghubungkan 2 titik sembarang. Seperti ini. Dilihat garis yang warna merahnya. Nah, itu disebut busur. Dilihat busur itu kan tadi menghubungkan 2 titik sembarang. Di sini titiknya titik apa? Titik A dan titik B. Atau kita bisa tulis seperti ini. Nah, dilihat di sini. Di atasnya itu ada seperti tanda lengkung. Atau kalau di situ kurang jelas seperti ini. Jadi penulisan busur itu seperti ini. Nah, ini disebut busur AB. Kalau misalkan kita buat di sini ada titik C ya. Kita buat di sini ada titik C. Lalu kita bisa menentukan, nah tarik lagi di situ. Berarti di situ kita bisa tahu bahwa titik A ke C itu disebut busur AC. Penulisannya bagaimana? Diingat kalau busur harus ada tanda lengkung, garis lengkung di atas penulisan garisnya. Kalau yang tadi kan jari-jari cuma kita tulis doang, OA, OB, OC. Tapi kalau busur harus ada garis lengkungnya. Nah, kita sudah belajar 4. Coba diulang. Tadi yang pertama apa? Titik pusat. Yang kedua, diameter. Ketiga, jari-jari. Yang keempat, busur. Selanjutnya, yang kelima, ada tali busur. Nah, yang tadi mah busur, sekarang tali busurnya. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Seperti ini gambarnya. Nah, berarti coba cari dulu busurnya apa, nama busurnya dari gambar ini. Busurnya itu adalah busur AC. Coba gimana penulisannya? Harus ada garis lengkung di atasnya. Sekarang kita udah tahu busurnya busur AC. Nah, tali busur itu adalah garis lurusnya, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Berarti ini. Atau bisa kita tulis nih, tali busur dari lingkaran tersebut adalah AB. Jadi kalau busur tadi itu ada titik sembarang yang berada garis lengkung yang menghubungkan 2 titik sembarang pada bagian lengkung lingkaran. Kalau tali busur itu tali yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Yang keenam sekarang, yang keenam ada juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan sebuah busur. Nah, kalau juring itu gambarnya seperti ini. Juring itu daerah di dalamnya. Nih, berarti ini yang diwarnai biru. Ya, itu adalah juring. Juring itu dibatasi oleh jari-jari.
2 buah jari-jari, dan sebuah busur. Coba dilihat di sini tadi jari-jari. Jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan satu barang dengan titik pusat. Nah, coba di sini cari jari-jarinya berapa. Jari-jarinya itu adalah ada jari-jari OC dan OB. Kalau busurnya ada busur BC. Nah, berarti garis juring itu adalah bagian atau daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari, yaitu jari-jari OC dan jari-jari OB, dan sebuah busur, yaitu busur CB. Kalau misalkan kita garis lagi, di situ bikin 1 buah jari-jari lagi, terus bikin D di sini namanya. Nah, berarti ini juga nih yang Ustazah jaga warnain ini, berarti itu juga disebut juring. Tapi di sini juringnya itu jari-jari dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jarinya itu adalah OD dan OC. Busurnya itu adalah DC. Itu juring ya. Baik, kita lanjutkan. Oh iya, atau bisa dituliskan juringnya itu adalah juring BOC. Kalau yang ini adalah juring BOC. Kalau tadi yang Ustazah bikin, berarti itu juringnya apa? DOC. Itu untuk juring. Nah, kan kalau tadi mah ini cuma 2 angka ya. Nah, kalau untuk juring itu ada 3 huruf atau 3 angka. Selanjutnya, yang ketujuh ada tembereng. Coba, apa itu tembereng? Asing ya namanya. Iya, tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, yang tadi kita pelajari nomor 6 itu ada juring. Kalau juring itu dibatasi oleh apa? Oleh jari-jari, 2 buah jari-jari dan busur. Nah, kalau tembereng dibatasinya oleh busur dan tali busur, maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini yang berwarna biru itu disebut daerah tembereng. Busurnya yang mana? Busurnya adalah yang ini, yang AC busurnya. Terus tali busurnya yang mana? Tali busurnya juga ini, garis lurus ini. Nah, ini. Nah, itu tali busurnya. Tapi bisa kita tulis semberengnya itu sembereng AC. Yang ke-8 ada apotema. Nah, untuk apotema ini adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran, dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Sebelumnya nih, kalian harus tahu dulu tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Tegak lurus itu tandanya biasanya memiliki sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Jadi tegak si garisnya itu ada tegak, ada garis yang tegak atau lurus. Tahu gambarnya seperti ini. Dimana coba yang mana garis apotemanya yang tegak lurus? Garis apotema tuh. Garis apotemanya itu ya adalah garis yang ini nih, yang OD, yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, coba tadi dari penjelasannya, apotema itu menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Coba titik pusatnya yang mana? Titik pusatnya adalah O ini. Terus tali busurnya yang mana? Tali busurnya itu yang AB-nya. Dan tegak lurus dengan tali busur. Berarti tinggal kita tarik garis saja dari O ke D. Maka apotemanya itu adalah OD. Nah, itu adalah unsur atau adalah bagian-bagian dari lingkaran.
Coba kita ulang kembali. Bagian lingkaran itu ada 8. Yang pertama ada titik pusat, yaitu titik yang berada di tengah lingkaran. Yang kedua ada diameter. Diameter dilambangkan dengan huruf apa? D kecil, D kecil. Nah, diameter itu menghubungkan dua titik sembarang yang berada di lingkaran yang melalui titik pusat. Kalau jari-jari, yang ketiga adalah jari-jari. Jari-jari itu setengah dari diameter. Terus yang keempat ada apa? Ada busur. Nah, yang ciri khasnya itu penulisannya ada tanda lengkung di atasnya. Itu adalah busur. Busur itu adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran. Lalu yang kelima ada apa? Ada tali busur. Nah, kalau tali busur berarti apa? Tali yang menghubungkan titik atau menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Yang keenam ada juring. Tadi yang apa juring itu? Ayo, masih ingat? Juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Lalu yang ketujuh ada tembereng. Tembereng itu daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Yang kedelapan atau yang terakhir ada apotema, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Nah, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Syukron, semangat terus belajarnya ya Ananda Solih dan Solihah. Jangan lupa bagian-bagian lingkaran ini dihafal dan dipahami. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.